Use case diagram menjelaskan perilaku sistem yang tampak dari luar. Use case diagram menyediakan fungsi-fungsi yang harus dipenuhi sistem sesuai dengan aktornya. Elemen utama dari use case diagram terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah aktor dan yang kedua adalah use case. Untuk aktor dapat berupa orang, dapat pula berupa sistem lain. Setiap use case dilengkapi dengan skenario atau deskripsi dari use case tersebut. Langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk membuat use case. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi aktor. Kemudian setelah aktor telah kita identifikasi, berikutnya kita lanjutkan dengan mengidentifikasi use case pada masing-masing aktor tersebut. Berikut ini adalah notasi use case diagram. Jadi yang pertama adalah use case. Ini notasinya dalam bentuk elips. Jadi bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah contoh use case yang digambarkan dalam notasi elips. Di dalam elips tersebut berisi nama dari use case tersebut. Namun kita juga bisa menuliskan nama di luar elips, misalkan seperti ini. Jadi ada dua cara penulisan nama. Kemudian di bagian atas dari nama tersebut kita bisa menambahkan stereotype ya. Jadi misalkan di sini kita memberikan keterangan tambahan berupa stereotype. Kemudian elemen yang kedua adalah aktor. Aktor dinotasikan dalam bentuk icon stickman beserta namanya. Jadi seperti ini ya. Berupa stickman, kemudian di bawahnya ada namanya. Kita juga bisa memberikan nama dari aktor di bagian atas dari icon. Jadi misalkan seperti ini. Ini juga boleh ya. Selain dengan menggunakan icon stickman, kita juga bisa menggunakan icon lain khususnya untuk aktor yang non-manusia. Jadi misalkan jika aktor yang mengakses sistem kita adalah komputer atau aplikasi lain atau sistem lain, kita bisa menggambarkannya sesuai dengan aktor tersebut. Misalkan dalam bentuk komputer seperti ini ya. Jadi ini adalah notasi untuk aktor. Kemudian contoh dari use case diagram. Jadi kita lihat di sini yang pertama adalah dari aktornya. Di sini ada 3 aktor, yaitu customer, administrator, dan bank. Aktor customer dia terlibat dalam 3 buah use case. Aktor administrator dia terlibat dalam 2 buah use case, dan aktor bank dia terlibat dengan 2 buah use case juga. Kemudian di sini ada tanda kotak. Ini menggambarkan sistem boundary ya, atau batasan dari sistemnya. Kita lihat di sini, seluruh aktor itu lokasinya pasti dia berada di luar sistem ya. Jadi aktor-aktornya semuanya tidak ada yang di dalam sistem, tapi semuanya dia adalah eksternal aktor. Sistem boundary ini untuk membatasi antara lingkungan dengan sistem. Kita juga bisa, jika sistemnya terlalu kompleks atau terlalu besar, kita bisa memecah-mecah menjadi beberapa subsistem seperti contoh ini. Ini adalah subsistem dari sistem ATM. Kemudian jika kita perhatikan di sini, ini ada multiplicity ya. Dari customer ke use case-nya, kita lihat ada multiplicity ya. Di sini 1, kemudian 0, titik-titik 1. Kemudian untuk aktor lain, misalkan bank juga ada 0, kemudian 0, titik-titik bintang ya. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kita lihat penjelasannya di samping sini. Jadi pada contoh di samping, customer atau administrator, kita fokus di customer dan di administrator, dia dapat berpartisipasi ya
ataupun tidak berpartisipasi. Jadi di sini dikatakan may or may not participate. Jadi ketika multiplicity-nya 0.1, jadi dia sifatnya menjadi mungkin ya, opsional ya. Jadi customer mungkin saja mengambil uang, customer mungkin saja mentransfer ya. Customer mungkin saja melakukan atau menabung ya. Ini sifatnya adalah opsional. Demikian pula untuk admin, dia juga sifatnya opsional ketika dia menggunakan sistem ATM ya. Jadi misalkan di sini customer dia hanya mengambil uang saja ya tanpa melakukan transfer atau deposit, sehingga di sini multiplicity-nya adalah 01. Sama juga dengan administrator, ketika menggunakan sistem mungkin saja dia hanya register ATM saja atau membaca log saja, atau mungkin dia tidak melakukan apapun ya. Itu juga dimungkinkan karena dia multiplicity-nya adalah 01 ya. Kemudian dari sudut pandang use case, setiap use case pada contoh ini harus diinisiasi oleh aktor ya. Ini ditandai dengan tanda 1 di sebelah kiri ya. Ini artinya use case tersebut diinisiasi oleh aktor. Jadi ketika dalam use case skenario nanti, pada alur utama, poin pertama itu berisi aktor. Jadi aktor sebagai inisiatornya atau triggernya. Sehingga dikatakan dia multiplicity-nya di sini 1 ya, di sebelah kiri ini ya. Ini juga yang bank juga angkanya 1, itu artinya dia sebagai inisiatornya. Nah, bagaimana dengan bank? Kita lihat di sini dia berbeda ya, dia 0 kemudian bintang ya. Nah, setiap transaksi, misalkan menabung atau mendaftar ATM ya, ini dikatakan dia membutuhkan partisipasi dari banknya ya. Di mana di sini dikatakan bahwa bank dapat berpartisipasi dengan banyak deposit dan pendaftaran ATM sekaligus dalam waktu yang sama. Jadi tanda bintang ini artinya dalam satu waktu yang sama, bank dapat berpartisipasi dalam beberapa atau lebih dari satu deposit atau lebih dari satu register ATM dalam waktu yang sama. Tetapi untuk customer di sini dia misalkan untuk deposit dia 0.1, artinya dalam satu waktu yang sama dia hanya dapat melakukan satu deposit. Jika ingin dia melakukan deposit lagi, maka dia mengulang lagi dari awal ya. Jadi itu maksudnya. Jadi ada multiplicity pada use case ya. Jadi ini sifatnya opsional, jadi saudara bisa menambahkan ini untuk menghasilkan model yang lebih lengkap ya. Tetapi jika sudah dipahami oleh stakeholder atau dipahami bersama, maka hal-hal ini juga bisa saja kita hilangkan ya. Tapi dengan menghilangkan itu, model yang dihasilkan menjadi berkurang kelengkapannya.